Ya, TGP dinobatkan sebagai kandidat cawapres yang paling pas menjadi pendamping Ganjar oleh Presidium Milenial Nusantara. TGP mengungguli tokoh lain yang juga digadang-gadang pas sebagai cawapres Ganjar Pranowo seperti Erick Thohir dan Sandiaga Uno juga. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama pemimpin redaksi Ogeson.com, Pak Budi Santoso. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore, Mbak Mega. Tentunya bahasan ini karena memang kita sebentar lagi menghadapi Pilpres 2024 dan banyak tokoh-tokoh yang tentunya ditonjolkan ataupun didorong menjadi gandeng atau pasangan dari Ganjar Pranowo. Kalau kita membahas mengenai TGB, ini menjadi salah satu tokoh yang didorong oleh masyarakat tadi juga oleh Presidium untuk menjadi pasangan dari Ganjar Pranowo. Menurut Pak Budi, bagaimana sosok dari TGB ini? Oke, baik. Selamat sore, Mbak Mega. Jadi kalau kita melihat mengenai sosok Pak TGB ini mungkin pertama pasti kita akan melihat beliau ini sebagai sosok yang religius gitu ya, religius. Apalagi juga sebagai ketua ormas ya, Nahdlatul Wathon gitu ya. Artinya orang akan melihat Pak TGB ini ya pasti religius gitu. Kemudian satu sisi yang lainnya kalau kita melihat dari berbagai statement beliau, kemudian juga referensi-referensi lainnya itu juga menunjukkan bahwa Pak TGB ini ternyata sangat pluralis gitu ya, sangat nasionalis juga, sehingga kemudian boleh secara sederhana saya akan menyampaikan bahwa sosok Pak TGB ini selain dia mengembangkan keberagamaannya, tetapi dia juga selalu menempatkan bahwa di Indonesia ini perlu juga didorong dari sisi keberagamannya. Jadi dua sisi ini yaitu keberagamaan sekaligus keberagaman gitu yang beliau tonjolkan. Mungkin itu ya. Kalau kita berbicara tentunya sosok Tuan Guru Bajang ini memang religius begitu ya, karena sosok ulama. Kalau kita berbicara track record, kalau kita mengenal adalah TGB ini Gubernur NTB 2 periode dan juga seorang ulama dan juga seorang politisi. Selain itu apakah yang perlu diketahui oleh masyarakat selain track record tersebut, Pak Budi? Oke. Kalau melihat dari track record beliau, ini kan kalau dari sisi leadership gitu ya, itu sudah sangat teruji ya. Tadi sudah disebutkan 2 periode sebagai Gubernur NTB, kemudian juga beliau juga ketua ormas yang Islam yang besar gitu ya. Nah kemudian yang lainnya tentunya beliau juga punya track record lain, misalnya beliau juga pernah menjadi anggota legislatif ya di tahun 2004-2009 gitu, di tengah jalan 2008 beliau terpilih menjadi Gubernur NTB ya di 2008 gitu. Nah sisi yang lainnya adalah bahwa beliau ini kan juga memulai karirnya itu dari bawah gitu ya, mulai dari dia pendidikan di pesantren ya, kemudian akhirnya meraih doktor juga di di Kairo gitu ya, di Al Azhar, sehingga kemudian sekarang record beliau juga tercatat sebagai ketua alumni Al Azhar kan di Indonesia gitu. Jadi itu salah satu hal yang mungkin nilai lebih juga ya buat Pak TGB gitu ya. Oke, selain itu nilai plus apa seorang TGB ini disandingkan dengan Erick Thohir, dengan Sandiaga Uno jika memang dipasangkan nantinya oleh Ganjar Pranowo? Oke, kalau saya melihatnya tadi dari 3 hal ya. Yang pertama kita bicara kapabilitas, tadi udah kita bahas banyak ya. Kapabilitas sudah banyak sekali contohnya tadi. Nah kemudian yang kedua kalau saya melihat itu terkait dengan harmonisasi atau sinkronisasi dengan partai pendukung. Nah, Pak TGB ini kan juga ketua DPP, ketua harian DPP Partai Perindo yang sudah pasti adalah pendukung dan pengusung dari Pak Ganjar. Jadi sinkronisasi partai pendukung dan partai pengusung ini ada di Pak TGB. Kemudian yang ketiga, mungkin yang sering terlupakan adalah mengenai geopolitiknya gitu ya. Geopolitiknya. Nah, selama ini kan orang selalu bicara ketika bicara capres-cawapres itu kan selalu ada asumsi bahwa Jawa, luar Jawa. Nah, Pak TGB ini representasi dari luar Jawa gitu. Kalau bisa dipasangkan dengan Pak Ganjar gitu ya, yang jadi pas Jawa, ya, itu Jawa pas, dan gitu. luar Jawa, betul. Itu. Nah, 3 hal inilah saya kira yang menjadi nilai lebih dan dimiliki oleh Pak TGB saat ini ya. Oke, ini tentunya komplit ya tadi soal 3 nilai plus tadi dari seorang TGB. Nah, tadi juga sempat ada bahasan mengenai ini disamakan oleh sosok Maruf Amin jika Jokowi
nasionalis, kemudian Pak Maruf Amin religius. Nah, ini hampir mungkin di-copy begitu ya di tahun 2024 nanti. Seorang Ganjar inilah seorang nasionalis dan juga TGB seorang religius. Bagaimana Pak Budi menanggapi hal tersebut? Iya, bisa juga memang kan seperti itu ya. Kemudian orang mempersonifikasikan atau melihat bahwa pasangan seandainya nanti terjadi ya, pasangan Ganjar Pranowo dengan Pak TGB ini menjadi keberlanjutan atau quote-unquote copy paste dari pasangan Pak Jokowi dan juga Maruf Amin gitu ya, Maruf Amin. Nah, memang ini juga menjadi catatan ya, bahwa memang Pak TGB ini juga tadi selain ulama gitu ya, ulama juga ternyata juga nasionalis gitu, nasionalis, dan ini menjadi sosok yang mungkin mirip dengan Pak Maruf Amin juga gitu. Di samping hal yang kalau kita bicara keberlanjutan gitu ya, seringkali orang melupakan bahwa Pak TGB ini pernah di tahun 2019 pada saat pemilu presiden 2019, beliau waktu itu masih di partai lain yang belum tahu akan mendukung siapa, tiba-tiba kemudian menyatakan mendukung Pak Jokowi gitu. Nah, ini ada kesinambungan atau benang merah juga ketika ditarik kemudian ini Pak Ganjar Pranowo dan TGB ini adalah sosok yang mungkin akan melanjutkan Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin. Iya. Gitu. Tentunya kalau kita melihat bahwa pemilih pemula di tahun 2024 begitu banyak, tentunya ada Gen Z dan juga milenial. Tapi sosok TGB ini apakah bisa menggait juga Pak kaum milenial? Iya. Survei menunjukkan bahwa Pak TGB ini salah satu masuk cawapres di antara sekian nama yang ada ya. Itu. Nah, kemudian yang saya garis bawahi terkait Pak TGB ini, beliau ini juga punya satu basis traditional voters. Nah, yang kedua, beliau juga kemungkinan besar bisa menggait swing voters, termasuk tadi yang kaum muda atau anak milenial ini. Survei juga menyatakan bahwa partai-partai besar itu ternyata swing votersnya tinggi. Nah, ini adalah potensi dari Pak TGB untuk bisa menyerap swing voters tadi, termasuk anak-anak muda. Nah, relevannya Pak TGB terkait anak muda, saya kira ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo sendiri karena beliau sebagai ketua harian DPP Partai Perindo ya. Selama ini kan Partai Perindo juga sangat aktif untuk entah turun ke lapangan untuk menggait anak-anak muda atau juga mungkin dengan program-program kerakyatan partainya juga ya. Itu bisa jadi satu hal yang mungkin bisa menunjukkan Pak TGB ini juga bisa jadi pilihan untuk kalangan anak muda. Iya, iya, oke. Kalau kita melihat tantangan Indonesia ke depan, apalagi juga ada isu yang sekarang santer adalah IKN ya Pak ya. Bagaimana melihat tantangan Indonesia ke depan dan juga bagaimana melihat tantangan itu akhirnya siapa sih yang sebenarnya sosok seperti apa yang bisa menjawab dan mencari solusi atas tantangan Indonesia? Ya. Kalau melihat tantangan Indonesia, mungkin saya akan berangkat dari ancaman yang dari luar sana dulu nih. Nah, negara-negara lain itu selalu melihat Indonesia ini sebagai sumber pasar, gitu ya, pasar produk-produk mereka. Kemudian melihat Indonesia ini sebagai sumber pangan, gitu ya. Kemudian juga sebagai sumber energi juga. Karena negara-negara itu selalu berburu itu, gitu ya, berburu energi, berburu pangan dan seterusnya. Nah, Indonesia punya kekuatan itu. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana sosok yang bisa menyatukan kekuatan-kekuatan di dalam negeri ini untuk tadi mewujudkan bahwa kita ini memang surganya pangan, kita ini adalah surganya energi, dan juga surganya pasar gitu. Kita harus bisa mengelola pasar kita sendiri. Betul. Nah, sosok yang cocok adalah orang-orang yang memang bersedia untuk ya tadi bisa memahami sepenuhnya bahwa negeri ini banyak kekuatan yang berserakan dan kemudian bisa menyatukan itu semua. Tentunya pasti harus dipilah atau dicari prioritas-prioritasnya ya. Misalnya apakah dari sisi kemiskinan dulu ataukah dari sisi pendidikannya dulu yang harus segera dicarikan solusinya. Oke, baik. Kita berharap bahwa sosok pemimpin Indonesia nantinya bisa menjawab semua tantangan dan membawa Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi ya Pak. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya berbincang dengan kami. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pak Budi merupakan pemimpin redaksi okezone.com. Terima kasih sekali lagi.